Jadwal Persib versus Persija dirubah. Adu bonus dua bos besar. Katan Hede will back to Liga 1. Dan beberapa berita dari klub Liga 1 lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga klasik antara Persib Bandung versus Persija Jakarta pada pekan ke-11 nanti semakin hangat jadi perbincangan. Setelah sebelumnya pihak kepolisian resmi melarang Jackmania ke Bandung, pihak polisi pun meminta laga ini diubah dan dimajukan. Laga ini awalnya akan digelar pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun pihak kepolisian meminta agar laga ini dimajukan jadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pihak Polri mengatakan jika laga digelar pukul 20.00 akan sulit mengendalikan situasi di stadion pasca pertandingan. Sementara jika laga digelar pukul 15.30, polisi masih bisa mengantisipasi jika ada kericuhan di laga ini. Nah, lalu bagaimana dengan psy-war dari kedua belah pihak menjelang laga ini? Sejauh ini belum terlihat atau terdengar adanya psy-war dari kedua belah pihak ya. Baik Luis Mia maupun Thomas Doll masih adem ayem aja menanggapi laga ini karena mungkin laga ini masih lama kali ya. Tapi tak begitu halnya dengan para petingginya. Petinggi Persib melalui komisaris utamanya yakni Haji Umum Muhtar mengatakan laga ini wajib dimenangkan oleh Persib. Jangankan kalah, dapat 1 poin pun itu sudah dianggap rugi. Umum Muhtar mengatakan soal bonus jangan ditanya, itu sudah pasti jika Persib bisa menang di laga ini. Ini pertandingan penting ya, jadi wajib menang. Jangankan kalah, dapat 1 poin aja kita udah rugi karena kita main di kandang. Jadi nggak ada kata dan alasan lain, ya harus menang. Kalau soal bonus nggak usah ditanya, ya pasti adalah kalau menang, ujar Umum Muhtar. Serupa apa yang dikatakan pihak Persija melalui direktur utamanya Ambono Janurianto. Menurut Janu, Persija di laga ini memang bermain tandang, tapi melihat tren positif di 6 laga terakhir Persija, Janu yakin Persija kembali akan raih hasil maksimal di laga ini. Kami hanya bisa bilang bahwa motivasi dan kemenangan di 5 kali berturut-turut dan hasil imbang terakhir itu bisa menjadi tambahan motivasi di pertandingan berikutnya, ujar Janurianto. Ketika ditanya apakah akan ada bonus jika Persija menang lawan Persib, Janurianto mengatakan, wah itu harus ditanyakan ke tim itu, ujar Janurianto sambil tersenyum. Lalu bagaimana kondisi skuad di kedua kubu terakhir ini? Di kubu Persib, selain 3 nama yang dipanggil timnas yang belum dipastikan bisa ditampilkan atau tidak, seluruh pemain Persib lainnya dikabarkan siap bertanding, termasuk yang cedera seperti Teja Pakualam, Victor Ikhbonevo, dan Ezra Walian. Luis Mia hanya berharap tak ada pemain yang cedera saat sebelum laga pekan ke-11 nanti. Pasalnya Persib akan uji tanding melawan Persib U20 pada Sabtu ini. Ini yang tentunya dikhawatirkan Luis Mia, yakni adanya pemain-pemain yang sebelumnya tak cedera justru cedera saat laga uji coba.
Begitupun di kubu Persija Jakarta, selain dua nama yang dipanggil ke timnas yakni Syahrian, Abimanyu, dan M. Ferrari yang masih diragukan tampil, seluruh skuad Persija siap tampil kecuali Ondrej Kudela yang dipastikan absen karena membela timnas Ceko dan Osvaldo Hai yang cedera cukup lama. Sementara Otavio Dutra, Maman Abdurrahman, Reski Aditya, dan Raka Cahyana yang sempat cedera dikabarkan sudah mulai pulih. Bruno Catanhede, striker asal Brazil yang sempat membela Persib Bandung di musim lalu, nampaknya belum bisa move on dari Persib. Ini terbukti di unggahan Instastory terbarunya. Catanhede mengunggah momen dirinya kala masih berseragam Persib Bandung. Banyak bobotoh yang meminta Catanhede balik ke Persib. Namun Catanhede mengaku saat ini tak mungkin. Alasannya adalah bukan karena dirinya main di Qatar ya, karena di Qatar pun kontrak Catanhede sudah berakhir Agustus kemarin dan saat ini masih menganggur. Tapi Catanhede mengatakan tak mungkin balik ke Persib saat ini karena kuota asing di Persib sudah penuh, di mana Ciro Alves dikontrak hingga 2024 dan David da Silva dikontrak sampai 2025. Dirinya mengatakan akan siap kembali ke Persib musim depan jika Persib main di AFC dan butuh tambahan pemain asing. Sementara di jendela transfer ini, Catanhede masih tunggu ada tim yang mau menampungnya. Kabarnya sejumlah klub Liga 1 sudah dihubungi oleh sang agen Catanhede, yakni Antonio Teles. Namun, karena jendela transfer belum dibuka, Catanhede harus bersabar. Tapi kabarnya sudah ada beberapa klub yang menawarinya untuk bermain kembali di Indonesia pada paruh musim nanti. Kira-kira Catanhede akan ke klub mana ya di Liga Indonesia nanti di jendela transfer ini? Yuk kita lihat tim mana sih yang butuh striker-striker di jendela transfer ini. Yang pertama ada PSS Sleman. PSS kabarnya akan melepas Michel Sagas dan ini berarti PSS butuh striker. Yang kedua ada Persik Kediri. Persik Kediri kabarnya akan melepas Joe Anderson. Yang ketiga ada Persebaya. Persebaya pun kabarnya akan melepas Silvio Junior. Yang keempat ada Rans Nusantara FC. Rans kabarnya akan melepas dua pemainnya yakni Victor Salinas dan Wander Luiz. Yang kelima ada PSM Makassar. PSM kabarnya akan melepas Everton Nascimento. Nah, kita akan lihat tim mana nih yang akan merekrut Bruno Catanhede. Atau jangan-jangan tim-tim lain di luar 5 tim tadi ya? Kita akan lihat nanti. Dari Barito Putra. Barito Putra resmi menggait pelatih baru asal Brazil untuk menggantikan Dejan Antonik. Ia adalah Rodney Gonçalves. Kehadiran Rodney ini menepis sejumlah rumor pelatih yang dikaitkan atau dikabarkan akan merapat ke Barito seperti Rene Albert, Sergio Alexandre, dan lain-lain. Rodney Gonçalves adalah pelatih berusia 43 tahun. Ia mengawali karir kepelatihannya di tahun 1994 sebagai asisten pelatih timnas Brazil U17. Kemudian ia banyak melatih tim-tim asal Amerika Selatan seperti di Jamaika, El Salvador, dan Panama. Sejak memiliki lisensi kepelatihan UEFA Pro, Rodney pun mulai melatih tim-tim senior seperti di Liga Serie C Brazil dan Amazonas di Serie C Brazil juga. Dari Bali United, satu posisi lagi dipastikan kosong di Bali United di pekan ke-11 ini. Setelah sebelumnya di posisi winger kosong ada dua nama yakni M. Rahmat dan Irfan Jaya yang cedera. Di posisi tengah pun kosong setelah Sidik Saimima cedera. Kini di posisi bek kanan pun dipastikan kosong di pekan ke-11 ini. Hal ini lantaran Imade Andika yang menempati posisi ini di kartu merah di laga terakhir kontra Persis Solo. Tentu kosongnya posisi Andika ini kabar gembira bagi mantan bek kiri Persib Ardi Idrus. Ardi yang jarang dapat kesempatan tampil di Bali United
pernah masuk dan dipasang di posisi bek kanan. Tapi jangan salah, di posisi ini biasanya Stefano Cugura justru akan memasang Nofri Setiawan sebagai bek kanan. Memang nasib Ardi Idrus sejak hengkang dari Persib tak begitu mulus di Bali United. Dari 10 laga, Ardi Idrus cuma main 115 menit alias 2 kali saja. Itu pun tak main full. Bahkan di laga terakhir kontra Persis Solo, pelatih Stefano Cugura sempat disemprot alias dihujat oleh para pendukung Bali United gara-gara Teko tetap memaksakan memainkan Ricky Fajrin. Padahal Ricky Fajrin saat itu setengah cedera. Para semeton mengatakan kenapa tak memasang Ardi Idrus, tapi malah memainkan Fajrin yang cedera, dan akhirnya cedera Fajrin semakin parah. Ada pula yang berkomentar Ardi Idrus direkrut Bali United cuma buat jadi bintang iklan doang, nggak pernah dimainkan. Sebenarnya apa ya alasan Stefano Cugura jarang banget memainkan Ardi Idrus? Ardi Idrus dipasangnya itu kalau Bali United udah menang banyak baru dipasang, atau kalau Bali United lagi kepepet alias krisis pemain baru dipasang. Aduh, kasihan banget Ardi Idrus di Bali. Dari Persik Kediri, para Persikmania sudah tak sabar menunggu jendela transfer dibuka. Tujuannya tentu para Persikmania ingin perombakan di tubuh Persik Kediri. Selain Arthur Irawan yang diminta out, satu nama yang paling santer diinginkan untuk dilepas adalah Joe Anderson. Para Persikmania menganggap Joe Anderson sudah lupa cara mencetak gol. Hal ini pun sempat dikeluhkan oleh pelatih Persik Kediri Divaldo Alves yang merasa heran pada tim Persik Kediri yang seolah sulit mencetak gol. Para Persikmania mengatakan tak ada toleransi lagi. Joe Anderson out. Lalu siapa penggantinya? Menurut para Persikmania, rak penting sopo wonge, sopo jenenge, soko ngendi asale, sing penting iso cetak gol. Yang artinya nggak penting siapa orangnya, siapa namanya, dan dari mana asalnya. Yang penting bisa cetak gol. Saat ini ada 4 nama yang santer dikait-kaitan dengan Persik Kediri. Mereka adalah André Clovis, striker asal Brazil yang main di Liga 2 Portugal, cetak 5 gol dari 7 laga bersama klub Academica Viseu di Liga Portugal. Yang kedua ada Ezequiel Nduasel, pemain Bayangkara FC yang akan habis masa kontraknya di Bayangkara FC di Desember ini. Kemudian ada Fabio Fortes, penyerang asal Portugal yang sempat diisukan akan ke Arema. Sudah cetak 3 gol dari 7 laga bersama klub Venovel. Dan yang terakhir ada Bruno Katanhede, ex-striker Persib yang saat ini nganggur usai main di Liga Qatar. Di Liga Qatar sendiri Bruno Katanhede tampil 5 kali dan cetak 4 gol. Nah, kira-kira siapa yang akan jadi pengganti Joe Anderson di Persik Kediri? Beda lagi nih sama Arema. Bursa transfer memang belum dibuka, tapi kabarnya sudah banyak pemain yang menawarkan diri untuk bisa main di Arema. Hal ini diungkapkan oleh manajer Arema Ali Rifki. Menurut Ali Rifki, banyak pemain-pemain baik di Liga 1 maupun Liga 2 yang mengirim direct message alias DM di Instagram pribadinya yang melamar ke Arema. Meskipun Ali Rifki tak menyebutkan siapa saja identitas para pemain ini, namun menurut Rifki, para pemain ini sebagian besar dari klub Liga 1. Bahkan ada yang dari 3 klub kaya di Liga 1, yang dari Persib, Bali United, dan Persija Jakarta. Transfer window itu, kontrak pemain kan masih jalan sama klubnya, tapi justru banyak pemain dari klub lain yang DM ke saya untuk minta main di Arema. Bahkan yang DM saya ini Instagramnya udah centang biru loh, dan mereka kebanyakan dari klub-klub yang terkenal di Liga 1, ujar Ali Rifki. Benarkah? Kita akan lihat nanti ya, siapa aja sih pemain-pemain hebat yang akan berlabuh atau bergabung kembali dengan Arema, dan apakah akan terpakai? Evan Dimas aja nggak kepake di Arema.